فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam kajian sunnah, masih membahas tentang universalitas atau keumuman daripada syariat Islam. Ini pertemuan yang kedua dari pembahasan ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan universalnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh umat manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia sekalian, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Juga datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadzal ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bi wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasara, mendengar tentangku kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan agama yang aku bawa, yang Allah mengutusku dengannya, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Pembenaran ini ikhwan wa akhwati fillah juga terdapat dalam kitabullah, sebagaimana penafsiran daripada Sa'ad bin Jubair radhiyallahu anhu atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh." Dan barang siapa di antara mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya yang mereka kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang hal ini dalam tafsir beliau terhadap ayat ini. Apa kata beliau? Maksudnya, barang siapa dari kalangan penduduk bumi yang kafir kepada Al-Quran, baik dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab dan lain-lainnya dari keturunan anak Adam dengan berbagai warna kulit, bentuk dan bangsanya yang telah sampai kepadanya Al-Quran. Dan di antara dalil yang menunjukkan keumuman atau universalnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa jin adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa israfna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dzunubikum wa ajirkum min adzabin alim." Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kalian untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yakni Al-Qur'an, yang turun setelah Musa alaihissalam, yang Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi menyeru kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian atau menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Rabbmu yang manakah
yang kalian dustakan, yang kalian berdua dustakan, yaitu kalangan manusia dan kalangan jin. Ayat ini merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa manusia dan kepada bangsa jin. Dan ayat ini ikhwani fillah wa akhwati fillah disebutkan 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bin Haram, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat lalu membacakan kepada kami surah Ar-Rahman dari awal hingga selesainya ayat tersebut, surah tersebut, sehingga mereka semua terdiam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, aku telah membacakan ayat ini, surah ini di hadapan jin pada suatu malam, dan mereka merupakan makhluk yang paling baik dalam merespon dibanding kalian. Setiap kali sampai kepada mereka firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Maka mereka pun berseru, tidak ada sedikit pun nikmat-nikmatmu yang kami dustakan ya Rabb, hanya untukmu segala pujian. Kemudian ikhwani fillah, adapun yang ketiga daripada sifat syariat Islam adalah al-kamal atau kesempurnaan atau sempurna. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dengan gamblang, jelas dan terang dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Ini penahbisan, penjelasan keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku telah tinggalkan untuk kalian petunjuk yang terang, malamnya seperti siang, tidak ada yang berpaling darinya setelah kematianku, melainkan ia pasti akan binasa. Dalam Sahih Muslim dari Salman Al-Farisi disebutkan bahwa pernah ada orang kafir yang berkata kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum rabb nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Qala ajal, laqad nahana an nastaqbila al-qibla li gha'itin aw baulin aw nastanjiya bil jamin aw nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw nastanjiya bi raji'in au bi'azmin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam perkara cara buang hajat. Maka Salman Al-Farisi pun berkata, benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil. Beliau juga melarang kami membersihkan kemaluan setelah buang hajat dengan tangan kanan dengan kurang dari 3 batu, atau dengan kotoran hewan atau tulang. Subhanallah. Hadis ini ikhwan fillah menunjukkan sempurnanya syariat ini yang mencakup segala hal yang dibutuhkan umat ini. Sampai-sampai dalam masalah buang hajat pun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Para nabi sebelum saya diutus menuntun umatnya kepada kebaikan yang telah diajarkan Allah kepada mereka dan mengingatkan bahaya yang mengancam mereka, bahaya yang menjerumuskan mereka kepada neraka. Kemudian Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Al-Juwairiyah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang badhiq, sejenis tuak. Maka ia menjawab, Nabi Muhammad SAW telah mendahuluiku dalam menjelaskan badhiq ini. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ma askara fahuwa haram. Semua yang memabukkan maka haram hukumnya. Adapun badhiq adalah salah satu jenis dari minuman yang memabukkan. Jadi dia masuk dalam perkara yang diharamkan. Maka hadis ini ikhwani fillah wa akhwati fillah, bahwa badhiq tersebut belum ada di zaman Rasulullah SAW. Namun syariat yang dibawa oleh Nabi SAW telah mencakup seluruh perkara, baik badhiq maupun selainnya, di mana hal itu tercakup dalam keumuman sabda Nabi SAW,
ma askara fa huwa haram. Semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain. Sungguh hadis ini menunjukkan keumuman atas setiap yang memabukkan, baik ada di zaman Nabi maupun zaman setelahnya, bahkan sampai hari kiamat, bahwa segala yang memabukkan itu haram hukum. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam, kesempurnaan syariat Islam. Juga masuk di dalamnya adalah perkara menghisap rokok, di mana rokok itu baru ditemukan zaman sekarang, tapi ini masuk ke dalam keumuman hadis yang tadi kita sebutkan. Ini ikhwani fillah wa akhwati fillah menunjukkan syariat Islam berserta keumumannya, sifatnya itu adalah syamil, menyeluruh. Dan perkara-perkara itu subhanallah sudah diterangkan dalam Al-Quran. Segala yang buruk itu diharamkan dalam Islam, sehingga dalilnya itu adalah dalil yang umum, mencakup segala perkara yang yang buruk itu haram hukumnya. Wa halallahu thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan menghalalkan, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ikhwani wa akhwat fillah azanallahu wa iyyakum, kita tahu bahwa rokok itu adalah perkara yang buruk, diakui oleh orang, diakui akal manusia, fitrah manusia. Maka dengan begitu rokok itu masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Syariat Islam mencakup segala hal. Tidak ada yang keluar darinya, dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum ajmain, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan jumpa pada pertemuan yang ketiga, masih dalam kajian sunnah di channel Mahdi Official TV. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.